Sektor pariwisata Indonesia tengah berada di persimpangan penting. Di satu sisi geliat wisatawan mancanegara mulai kembali terasa. Namun di sisi lain muncul sorotan tajam terkait aspek keselamatan wisata, terutama pasca insiden tragis yang menimpa turis Brasil, Juliana Marin saat melakukan wisata ekstrim. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana kesiapan pemerintah dalam menjawab tantangan keselamatan wisata, kesiapan destinasi ekstrim, serta evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional pariwisata di Indonesia. Bersama kami, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa. Selamat pagi Bu Niluh, bagaimana kabar Anda? Baik, sehat selalu. Salam sehat Bu Niluh. Berkaca dari kasus Juliana Marin, bagaimana Bu Niluh melihat urgensi perbaikan SOP dan juga sistem pengawasan untuk aktivitas wisata ekstrim di Indonesia? Ya, jadi terkait dengan SOP atau standarisasi untuk wisata ekstrim ini memang jadi kerja bersama ya, tidak hanya Kementerian Pariwisata tetapi juga pengelola destinasi. Karena pengelola destinasi itu biasanya berada di luar Kementerian Pariwisata seperti pemerintah daerah maupun kalau terkait dengan gunung itu ada bersama dengan Kementerian Kehutanan, dalam hal ini Taman Nasional seperti Gunung Rinjani misalnya yang kemarin jadi sorotan gitu ya. Dan ini ada pengawasan yang sebenarnya dari mulai si industrinya sampai dengan proses berwisatanya di Taman Nasional tersebut atau di gunung tersebut, itu semua ada standar-standarnya, ada SOP-SOP yang sangat jelas sebenarnya. Misalnya dari Kementerian Pariwisata itu punya kewenangan untuk melakukan pengawasan dari mulai industrinya, yaitu dalam hal ini tour operator yang menyediakan wisata ekstrim seperti wisata mendaki gunung atau summit gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tour guide-nya atau yang menjadi pemandu wisatanya, pemandu untuk mendaki gunung. Nah, ini sebenarnya sudah ada standar-standarnya, sudah ada SOP-SOP-nya, standar usahanya, standar operasionalnya, kemudian juga sertifikasi kompetensi sumber daya manusianya, dalam hal ini tour operator. Kami selalu melakukan pengawasan, pengecekan karena kan ada data, ada jumlah, oh berapa banyak nih tour operator. Kita selalu memantau karena misalnya untuk tour operator kita memastikan bahwa mereka punya standar operasional yang jelas. Kemudian dari tour guide-nya, ini kan kalau mereka harus punya sertifikasi. Sertifikasi ini juga ada masa berlakunya begitu. Ini yang selalu tentu saja kita koordinasikan dengan teman-teman tour operator atau industrinya, begitu juga dengan, jadi mereka ada komunitas, ada semacam asosiasi begitu pemandu gunung, itu juga menjadi mitra kami. Nah, ini proses pengawasannya tentu terus kami lakukan. Nah, kemudian dari saat melakukan wisata, ini juga tentu saja menjadi kerja bersama dengan pengelola Taman Nasional. Kami berharap tentu saja pada saat ada wisatawan yang datang dengan pemandu dan sebagainya, ini benar-benar bisa menerapkan pemeriksaan, ada SOP yang diterapkan secara bagus gitu. Misalnya memeriksa dengan benar terkait dengan kelengkapan sertifikasi yang dimiliki oleh pemandu wisata tersebut. Nah, proses-proses seperti ini tentu saja perlu untuk terus kami tingkatkan. Kami menyadari bahwa kasus Juliana ini membuka mata kita semua bahwa kita perlu untuk meningkatkan dan perlu untuk memperketat begitu pengawasan kita kepada baik itu industrinya, baik itu kemudian tour operatornya, maupun juga kepada sumber daya manusianya, dalam hal ini pemandunya, dan juga kepada pengelola destinasi wisatanya. Gitu Baik, Mbak Maggie. baik Bu Niluh, pengawasan terhadap wisata ekstrim sebenarnya sudah memiliki SOP yang jelas. Namun dari pengawasan Anda sejauh ini bagaimana kesiapan sarana dan prasarana darurat seperti tim evakuasi, komunikasi, dan juga rambu keselamatan di destinasi-destinasi ekstrim? Ya, ini juga yang terus kami komunikasikan dengan pengelola destinasi ya, dalam hal ini ketika kita bicara wisata gunung, maka kita berkomunikasi dengan Taman Nasional begitu yang menjadi pengelola destinasi tersebut. Kami mengharapkan tentu saja SOP, sebenarnya SOP-nya ini sudah ada, standarnya sudah ada begitu yang diterapkan. Nah, yang paling penting adalah apakah itu dilakukan dengan benar, dengan baik,
Ini yang kemudian terus kami ingin memastikan hal tersebut terjadi. Maka kemarin ketika ada kasus Juliana itu, Bu Menteri itu langsung mengumpulkan seluruh stakeholders, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, kemudian juga Basarnas, Kementerian Pariwisata itu sendiri tentu saja, kemudian juga dengan pemerintah daerah, untuk kita harus mau terbuka bahwa apa yang terjadi hari ini harus menjadi evaluasi bersama. Tidak bisa saling menyalahkan, oh ini mungkin kesalahan dari tim evakuasi, atau ini kesalahan dari pengelola, atau ini kesalahan dari Pemda atau dari Kemenpar, tidak bisa. Tapi ini yang menjadi evaluasi bersama. Maka ketika kemarin Bu Menteri memimpin dalam rapat itu, kami memastikan kembali bahwa ketika wisata ekstrim maka aksesibilitasnya benar-benar diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah amenitasnya, kemudian juga tentu saja adalah dari sumber daya manusianya, dalam hal ini pemandunya, pemandu wisatanya, dan juga tim pengawas yang berada di lapangan, dalam hal ini di destinasi wisata. Itu yang terus kami komunikasikan, dan kami sepakat bahwa memang ada hal yang perlu untuk terus kami tingkatkan, ada hal-hal yang memang harus menjadi perhatian serius, utamanya dalam terkait dengan pos-pos yang ada di gunung ya. Tadi ketika kita mendaki ada pos-pos yang terlewati, dan kemudian di pos mana, di titik mana yang sebenarnya membutuhkan tim ekstra, atau membutuhkan ada perlengkapan untuk proses evakuasi atau pertolongan pertama jika terjadi sesuatu dan lain hal yang tentu saja ini semuanya perlu kerja bersama. Baik Bu Nilo, tadi Anda juga sudah menyebutkan beberapa poin yang akan ditingkatkan dari SOP yang sudah terbentuk. Apakah ada rencana penambahan regulasi atau revisi standar dalam penyelenggaraan wisata ekstrim? Kami sedang mengevaluasi semuanya, kami sedang melihat kembali begitu. Tapi sebenarnya Mbak Maggie ya, kalau kita lihat dari SOP yang sudah dibuat selama ini sebenarnya sudah lengkap semuanya begitu. Ini kembali lagi adalah soal bagaimana agar semua SOP itu diterapkan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dan bagaimana agar tim di lapangan, petugas yang melakukan pemeriksaan di lapangan benar-benar menceklis gitu setiap standar operasional tadi ini sudah dilakukan, ini apakah sudah dipenuhi atau ada yang kurang. Ketika ada yang kurang, maka apa yang harus dilakukan? Maka itu yang kemudian paling penting sekali saat ini, karena kalau kita bicara standar operasionalnya, SOP-nya atau aturan-aturannya itu sebenarnya semuanya sudah sangat jelas dan sudah sangat lengkap sekali. Kembali lagi, ini adalah persoalan bagaimana kita semua berkomitmen bahwa kita akan mengikuti, mematuhi, dan menjalankan aturan yang sudah kita buat sendiri. Baik, Bu Nilo, insiden Juliana Marins ini juga mendapat sorotan global karena dinilai menunjukkan respons yang lambat. Apa sebenarnya langkah konkret dari Kemenpar untuk memperbaiki koordinasi lintas instansi seperti dengan Basarnas, Pemda, dan pelaku usaha lokal? Ya, kami semua di Kementerian Pariwisata sangat prihatin dan turut berduka begitu atas apa yang menimpa wisatawan mancanegara atas nama Juliana ini. Tentu kami tidak mengharapkan hal seperti ini terulang kembali tidak hanya di destinasi wisata Gunung Rinjani, tetapi juga di destinasi wisata lain. Karena wisata ekstrim itu tidak hanya gunung gitu. Wisata ekstrim itu ada di laut saat diving. Wisata ekstrim itu juga ada di udara saat mengikuti paragliding, paralayang, dan lain sebagainya. Termasuk adalah wisata gunung ketika kita melakukan pendakian ataupun summit gitu di gunung-gunung, yang mana gunung-gunung Indonesia juga terkenal luar biasa, tidak hanya oleh keindahannya tapi juga oleh jalurnya yang terjal gitu. Nah, kami tidak ingin di sini saling menyalahkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Untuk itulah kemudian Bu Menteri pada saat kasus Juliana itu terjadi langsung mengumpulkan semua stakeholders, bukan untuk menyalahkan satu sama lain, tetapi bagaimana kita saling mengevaluasi, saling melihat kembali apa yang kemudian jadi miss dalam proses ini, dan itu yang kemudian kami terus perbaiki. Misalnya kita saat ini terus memperketat proses sertifikasi kepada para pemandu wisata gunung ini. Kami langsung melakukan pengecekan
dan kemudian kita tindak lanjuti, nantinya akan kita, kalau ada yang belum tersertifikasi, kita akan lakukan pembekalan dan juga sertifikasi. Kami juga bersama dengan Basarnas itu meningkatkan proses pelatihan agar semakin banyak tim yang terlatih begitu untuk melakukan proses evakuasi. Dan di luar daripada itu, kami juga kemarin ya dalam rapat yang dipimpin oleh Bu Menteri itu ingin memastikan bahwa dalam jalur pendakian itu benar-benar ada tempat-tempat yang memadai untuk menempatkan tim personil maupun peralatan gitu untuk melakukan proses evakuasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami sangat berharap bahwa dengan langkah-langkah yang sudah kami lakukan, maka ini bisa memperkecil kalau kecelakaan di gunung begitu. Mungkin kita semua menyadari bahwa ketika mendaki, maka kita menyadari ada resiko yang harus kita hadapi. Tapi ingin memperkecil resiko-resiko tersebut dengan meningkatkan baik kapasitas manusianya atau SDM kita yang bertugas maupun juga peralatan-peralatan yang ada di destinasi-destinasi wisata itu sehingga bisa mempercepat proses evakuasi-evakuasi yang terjadi. Seperti itu Mbak Maggie. Baik, terima kasih Bu Wakil Menteri atas penjelasan dan tentunya komitmennya di tengah upaya mendorong pariwisata yang inklusif dan juga kompetitif. Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas dan kita semua tentu berharap industri pariwisata Indonesia bisa tumbuh sehat, aman, dan memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan dari seluruh dunia. Terima kasih Bu Nilu sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Terima kasih.